Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Three Kingdom Resurrection of the Dragon. Sebuah film tahun 2008 yang disutradarai oleh Danny Lee dan bercerita tentang roman novel tiga negara di Republik Rakyat Cina. Film ini dibuat berdasarkan novel kuno Romance of the Three Kingdom karya Lu Guanzhong. Novel ini sendiri adalah salah satu karya sastra yang penting dalam kesusastraan Cina. Film akan mengisahkan pada abad kedua di akhir dinasti Han. Di negeri Cina ada tiga kerajaan besar bernama Wei, Shu, dan Wu. Tiga kerajaan ini masing-masing dipimpin oleh kaisar yang saling berusaha untuk menguasai wilayah kaisar lain. Di dalam sejarah Tiongkok, biasanya hanya boleh ada kaisar tunggal yang dianggap menjalankan mandat langit untuk berkuasa. Film ini lebih banyak mengupas tentang Zhao Zilong yang diperankan oleh Andy Lau. Zhao Zilong adalah seorang jenderal di kerajaan Shu. Zhao awalnya adalah seorang penduduk biasa yang bergabung dengan militer kerajaan. Keberanian dan pengabdian Zhao pada kaisar membuatnya menjadi jenderal kepercayaan sang kaisar. Zhao Zilong bercita-cita agar ketiga kerajaan yang saling bermusuhan ini dapat dipersatukan dalam satu kerajaan. Cerita dimulai pada tahun-tahun terakhir kekuasaan dinasti Han di Cina. Ada seorang pria bernama Zhao Zilong. Dia adalah orang biasa yang kemudian menjadi sukarelawan yang bergabung menjadi prajurit dan berperang bersama pasukan Liu Bei. Di tempat lain, Zhao Zilong bersama dengan pasukan Liu Bei sedang berada di garis depan pasukan mereka. Mereka sibuk untuk membuat kubu benteng pertahanan. Kemudian di malam hari, Zilong, Pingan, dan kawan-kawan mendapati sebuah kotak misterius bersama dengan sebilah pisau yang tertancap di atas kotak tersebut. Bersamaan dengan datangnya kotak tersebut, juga didapati seorang pria yang tidak mereka kenali. Kemudian Pingan maju dan membuka kotak tersebut yang ternyata isinya adalah potongan-potongan telinga manusia. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua terkejut. Dan mereka lebih terkejut lagi ketika pria tak dikenal tersebut mengatakan bahwa pasukan musuh akan menyerang mereka besok. Namun mereka merasa tenang ketika pria misterius itu memberikan kartu identitasnya yang ternyata pria itu adalah Zhuge Liang. Ia adalah seorang penasihat perang Raja Liu Bei. Singkat cerita, Zilong dan kawan-kawan merencanakan penyerangan dadakan ke kemah pasukan Cao Cao. Tentu saja dengan strategi yang sudah direncanakan oleh Zhuge Liang. Meskipun saat itu jumlah Zilong dan kawan-kawan hanya 1.000 orang dan jumlah pasukan musuh berjumlah 10.000 orang. Zhuge Liang yang cerdas merancang strategi dengan membagi 1.000 pasukan tersebut menjadi 3 bagian, dengan 490 orang menyerang dari sisi kiri, 490 orang menyerang dari sisi kanan, dan sisanya 20 orang termasuk Zhao Zilong berada di unit komando bertugas untuk memenggal kepala jenderal musuh dan menjatuhkan semangat pasukan musuh. Hingga saat hujan turun, ketika pasukan musuh dalam keadaan kacau, sekaligus sebagai pertanda penyerangan Zilong dan kawan-kawan dimulai. Dengan kepandaian Zilong dalam bertarung, membuat jenderal musuh bisa dikalahkan dan dipenggal kepalanya. Lalu scene berpindah ketika pasukan Liu Bei terdesak oleh pasukan Cao Cao, di mana dia dan rakyatnya memutuskan untuk mundur ke Ponik Tinggi. Karena kesuksesan Zilong dan Pingan dalam membunuh jenderal musuh, membuat Pingan mendapat kepercayaan untuk mengawal istri-istri dan anak Raja Liu Bei dalam pelarian mereka ke Ponik Tinggi. Namun Pingan dan keluarga raja terpisah dari rombongan dan para istri-istri raja terbunuh oleh pasukan Cao Cao. Karena kegagalan Pingan dalam mengawal keluarga raja, membuat seorang bernama Zhang Fei marah dan akan membunuh Pingan. Namun Zilong mencegahnya dan mengatakan kepada Zhang Fei untuk menghadapinya sebelum dia membunuh Pingan. Zhang Fei yang merasa ditentang oleh Zilong pun semakin marah dan pertarungan antara keduanya tak terhindarkan. Disusul oleh Jenderal Guanzhou yang membantu Zhang Fei dan ikut-ikutan menyerang Zilong. Pertarungan berhenti setelah Raja Liu Bei sendiri yang menghentikan mereka. Sang raja sempat mengagumi kepandaian Zilong dalam menggunakan senjata. Kemudian Zilong mengajukan diri untuk mencari para istri raja dan anaknya, dan kemudian sang raja menganugerahi baju pelindungnya kepada Zilong.
Singkat cerita, Zilong telah menemukan keluarga raja, namun ia mendapati bahwa para istri raja telah terbunuh oleh pasukan Cao. Hanya tersisa bayinya saja yang masih hidup. Saat Zilong akan kembali membawa bayi itu kepada Raja Liu Bei, dia telah terkepung oleh begitu banyak prajurit Cao. Sambil menggendong bayi Raja Liu Bei, Zilong mati-matian menghadapi kepungan musuh. Zilong sempat terjatuh dari kudanya, namun Zilong tidak akan menjadi hero Mobile Legends jika dia tidak bisa meloloskan diri dari kepungan musuh. Zilong yang tangguh berhasil lolos. Zilong telah mengukir namanya. Setelah berhasil menyelamatkan bayi raja, Zilong kembali ke kampung halamannya sebagai pahlawan, dan dia mendapat sambutan yang meriah dari para penduduk. Zilong yang pemberani dan bijaksana dan tidak pernah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Cao Cao. Akhirnya dia menjadi salah satu dari 5 jenderal macan dan mendapat hormat dan pujian yang besar dari semua orang. Dunia yang dulu bersatu kini terbagi, dan yang sudah terbagi harus disatukan lagi. Raja Liu Bei akhirnya menobatkan dirinya sebagai kaisar kerajaan Shu yang baru didirikannya. Namun negara malah menjadi lebih kacau. Liu Bei mengangkat orang-orang kepercayaan dan menjadikan mereka sebagai jenderal macan. Jenderal-jenderal itu adalah Guan Yu, Yang Fei, Ma Chou, Huang Zhong, dan Zhao Zilong. Kelima jenderal tersebut melayani Liu Bei dan rakyatnya. Lebih dari 20 tahun kemudian, mereka bertempur dengan gagah berani melawan pasukan musuh. Satu persatu jenderal macan gugur. Yang pertama adalah Guan Yu si pemberani, selanjutnya Zhang Fei si kuat. Segera kelima jenderal macan yang tersisa adalah Zhao Zilong. Singkat cerita, Liu Bei telah meninggal dunia dan kepemimpinan digantikan oleh raja muda. Kebetulan hari itu Perdana Menteri Zhuge mengumumkan untuk melanjutkan ekspedisi ke utara, di mana Zhuge Liang mengangkat anak dari Jenderal Guan Yu dan Jenderal Zhang Fei sebagai Jenderal Naga dan Jenderal Macan. Namun Zilong selaku jenderal senior, dia memprotes Zhuge Liang di mana dia tidak mengikut sertakan Zilong dalam ekspedisi ke utara ini. Zhuge Liang mengatakan bahwa karena Zilong adalah satu-satunya jenderal macan yang tersisa, maka dari itu dia tidak mengikut sertakan Zilong dalam ekspedisi itu. Namun karena Zilong yang terus memaksa, akhirnya Zhuge Liang mengizinkan Zilong mengikuti ekspedisi ini. Perdana Menteri memberikan kotak berisi kantong surat kepada Zilong, yang dimana Zilong diharuskan membuka kantong surat tersebut di saat dia melewati persimpangan yang pertama, dan kantong yang kedua dibuka saat dia dalam keadaan krisis. Lalu di tempat lain terlihat Zilong yang sedang mengunjungi museum penyimpanan baju tempur para jenderal macan yang telah meninggal. Zilong berpesan kepada Pingan untuk menyimpan baju tempurnya di sini bersama baju pelindung jenderal macan lainnya. Seandainya Zilong gagal dalam ekspedisi melawan musuh. Kemudian Zilong dan pasukannya berangkat untuk melakukan ekspedisi ke utara. Dia disertai 2 anak dari Guan Yu dan Zhang Fei. Di perjalanan, Zilong menjumpai persimpangan jalan yang pertama. Lalu ia membuka kantong yang diberikan oleh Perdana Menteri Zhuge Liang. Dan di dalam kantong tersebut bertuliskan perintah bahwa pasukan 2 jenderal muda dan pasukan jenderal Zilong dibagi menjadi 2 kelompok dan pergi melalui jalan terpisah. Mereka akan bersatu kembali setelah melewati 6 kabupaten. Singkat cerita, pasukan Zilong lalu bertemu dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Jenderal Han. Jenderal Han memerintahkan keempat anaknya untuk bertarung melawan Zilong. Tetapi Zilong berhasil mengalahkan dan membunuh mereka berempat tanpa kesulitan yang berarti. Kemudian Jenderal Han dan pasukannya mundur. Ia mengikuti perintah dari Cao Jing yang merupakan cucu dari Cao Cao. Karena sebenarnya Cao Jing sedang memancing dan menjebak Zhao Zilong dan pasukannya agar mereka masuk ke dalam perangkapnya.
Lalu Zilong telah terkepung oleh musuh dari 3 sisi. Dia memutuskan untuk mundur ke arah barat menuju Ponik Tinggi. Dan dalam keadaan krisis itu, Zilong membuka kantong kedua dari Perdana Menteri Zhuge-Liang. Di dalam kantong tersebut bertuliskan perintah Perdana Menteri kepada Zilong untuk menahan pasukan Cao Ying hingga matahari terbenam selagi menunggu pasukan bantuan dari Zhang Bao dan Guan Ping. Cao Ying melancarkan serangan pertamanya kepada Zilong yang bertahan di Ponik Tinggi. Namun serangan itu berhasil dipukul mundur oleh perwakilan Jenderal Zilong. Cao Ying ahli dalam strategi dan seni berperang. Lalu dia mengirim mayat-mayat prajurit Zilong yang telah mati ke hadapan Zilong, yang dimana itu berhasil membuat beberapa prajurit Zilong melemah semangat tempurnya. Tak berselang lama, Cao Ying mengirim utusannya untuk mendatangi pertahanan Zilong. Cao Ying bermaksud menantang Zilong untuk bertarung dengannya. Lalu Zilong berangkat untuk menerima tantangan. Setelah saling berhadapan, Cao Ying memberikan bendera perang milik Guan Ping dan Yang Bao, yang secara tidak langsung memberitahu Zilong bahwa Guan Ping dan Zhang Bao beserta pasukannya telah dihancurkan oleh pasukan musuh. Lalu setelah itu pertarungan antara keduanya pun berlangsung. Karena umurnya yang sudah tua, Zilong sedikit kewalahan dalam menghadapi Cao Ying, meski akhirnya Zilong berhasil mengalahkannya. Sekembalinya dari pertarungan melawan Cao Ying, Zilong terluka oleh sebuah tancapan anak panah di tubuhnya. Saat anak buahnya ingin membuka baju pelindung sekaligus mencabut anak panah dari tubuhnya, Zilong menolaknya. Karena jika Zilong melepaskan baju pelindungnya, maka pasukannya akan tahu jika dia terluka, dan akan membuat pasukan Zilong tidak tenang. Di tempat lain, Cao Ying memerintahkan Jenderal Han untuk melancarkan serangan berikutnya. Zilong juga memerintahkan keempat perwakilan jenderal untuk menghadapi serangan Cao Ying. Singkat cerita, keempat bersaudara berangkat menghadapi langsung Jenderal Han dan pasukannya. Mereka bertempur dengan gagah berani, meski akhirnya mereka satu persatu gugur. Kini hanya tersisa Zhao Zilong dan Pingan, dan di sini Pingan mengakui kepada Zilong bahwa dia yang telah membocorkan informasi kepada pasukan musuh. Dia melakukannya karena dia dijanjikan untuk menjadi jenderal di kerajaan Cao Cao. Kemudian Zilong meminta Pingan untuk melepaskan baju tempur pelindungnya dan mencabut anak panah dari tubuhnya. Singkat cerita, Zilong menuruni Ponik Tinggi untuk menghadapi Cao Ying dan pasukannya. Lalu Pingan menabuh genderang perang yang terakhir kalinya untuk mengiringi Zhao Zilong. Tiga kerajaan akhirnya bersatu, tapi bukan Bu, bukan Wei, juga bukan Su, tapi adalah Qin, dan film pun selesai.